Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-16 dari pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk pada halaman yang ke-24, yaitu pada bait syair yang ke-9. Masih berbicara tentang kaidah-kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan perkara yang penting di dalam tauhid kita kepada Allah taala, khususnya dalam tauhid asma wa sifat. Dalam rangka kita memahami akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bait yang ke-9 ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala mengatakan, "Falaysa yutiqul 'aqlu kunha sifatihi, fasallim lima qala ar-rasul Muhammadu." Maka akal manusia tidak akan mampu memahami hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia tidak akan mampu untuk menjangkau dan mengetahui hakikat dari sifat Allah taala. Fasallim lima qala ar-rasul Muhammadu. Maka pasrahlah terhadap apa yang dikatakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bait syair yang ke-9 ini diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala dengan mengatakan, "Falaysa yutiqul aqlu kunha sifatihi." Akal manusia tidak akan mampu untuk menjangkau hakikat sifat-sifat Allah taala. Kata beliau, "Wa hadza fihi ibtalu takyifi." Dan di sini dalam perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala ini terdapat ibtal, yakni pembatalan at-takyif. Pembatalan, yakni metode takyif di dalam memahami sifat Allah taala. Apa yang dimaksud dengan takyif? Takyif adalah menggambarkan atau mendeskripsikan tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan lisan kita, dengan ucapan kita, ataupun dengan bayangan kita. Itu namanya takyif, ya. Ketika datang misalnya yakni sifat Allah taala tentang istiwanya Allah ta'ala, Allah berada di atas arsy, kemudian kita membayangkan bagaimana Allah ta'ala berada di atas arsy, atau menggambarkan dengan lisan tentang bagaimana cara istiwanya Allah di atas arsy. Ini adalah takyif, dan ini merupakan perkara yang terlarang terhadap sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Atau misalnya ketika datang dalam Al-Quranul Karim penyebutan tentang tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menggambarkan sifat Allah Ta'ala, tangan tersebut digambarkan demikian dan demikian, atau dibayangkan demikian dan demikian, maka ini merupakan takyif, dan ini terlarang terhadap sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kenapa? Di sini terangkan oleh beliau, wa annal uqula mahma balagat zaka'an wa hidqan wa fitnatan la yumkinu an tablughal ilma bikunhi sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan bahwasanya akal-akal manusia mahma balagat zaka'an, sejauh apapun atau bagaimanapun dia telah mencapai kecerdasannya, kepandaiannya dan kepintarannya, ya, akal manusia itu tidak akan mencapai ilmu tentang hakikat sifat Allah tabaraka wa ta'ala, tidak akan bisa menjangkau tentang bagaimana sifat Allah ta'ala. Maka wa kullu kamalin yakhturu bil bali wa yaduru fil khayali fallahu a'zamu min dzalika wa ajallu subhanahu wa ta'ala. Maka semua kesempurnaan yang terlintas di dalam pikiran manusia, ya, dan yaduru fil khayal, berputar-putar di dalam khayalan manusia, fallahu a'zamu min dzalika wa ajallu, maka Allah taala lebih agung dari hal itu, dari apa yang terlintas di dalam pikiran kita, apa yang terbayang di dalam khayalan kita.
Allah Ta'ala itu lebih agung dari hal itu dan lebih mulia subhanahu wa ta'ala. Wa huwa azza wa jalla a'zamu min an tablugha kunha sifatihi wa kayfiyatihi wa kayfiyata nu'utihi uqulun nasi mahma utu min adh-dhaka'i. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, a'zamu, lebih agung dari an tablugha kunha sifatihi wa kayfiyata nu'utihi uqulun nas, dari dicapainya yakni hakikat sifat Allah Ta'ala dan kaifiyah bagaimananya sifat-sifat Allah Ta'ala oleh akal-akal manusia. Mahma utu minadzaka, meskipun mereka diberikan kecerdasan yang luar biasa. Maksudnya ya, meskipun manusia itu memiliki kecerdasan akal yang luar biasa, yang super ya, dan dia berusaha untuk memikirkan tentang hakikat sifat Allah Ta'ala demikian dan demikian, maka semua yang terlintas berupa kesempurnaan ya, yang terlintas di dalam pikiran manusia yang telah mencapai tingkat kecerdasan yang luar biasa itu tidak akan mampu menjangkau atau mencapai hakikat yang sebenarnya dari sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Karena sesungguhnya hasil dari bayangan kita, dari gambaran kita, pada hakikatnya dia adalah makhluk ya. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah makhluk, dan Allah Ta'ala telah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai Allah Ta'ala. Artinya sifat Allah Ta'ala itu tidak akan ada yang bisa menyamainya meskipun berupa makhluk yang berupa bayangan-bayangan dari akal pikiran kita. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Fal'uqulu 'ajizatun wa kallatun wa ghairu mutiqatin wa la qadiratin 'ala dhalik. Maka akal manusia itu lemah ya. Kallatun wa 'ajizatun, ini dua kalimat yang menunjukkan makna lemah. Wa ghairu mutiqatin wa la qadiratin, tidak memiliki kemampuan ya, tidak mampu ala dzalika, untuk hal itu, tidak mampu untuk membayangkan sifat Allah Ta'ala, tidak mampu menjangkau hakikat sifat Allah Ta'ala. Walihada qala rahimahullah, oleh karena itu rahimahullah Ta'ala, itu Syekh Sa'idi rahimahullah dalam bait syair tadi mengatakan falaysa yutiqul aqlu kunha sifatihi, akal manusia tidak akan mampu menjangkau kunha sifatihi, hakikat dari sifat Allah Ta'ala, tidak akan menjangkau bagaimana sesungguhnya hakikat sifat Allah Ta'ala. Ay al-aqlu ajizun an dzalik, yaitu akal manusia lemah dari hal itu. Wal kunhu al-kaifu, yang dimaksud dengan al-kunhu, makna al-kunhu di sini adalah al-kaif, itu bagaimana hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Wa qad su'ila Malikun rahimahullahu ta'ala, dan Imam Malik rahimahullah ta'ala telah pernah ditanya ya, faqila lahu, dikatakan kepadanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman di atas 'arsy beristiwa ya. Kaifa istawa, ada orang datang kepada Imam Malik dan bertanya kaifa istawa, bagaimana Allah Ta'ala beristiwa, bagaimana, ini pertanyaan tentang hakikat bagaimana istiwanya Allah Ta'ala, bukan tentang makna ya. Maka Imam Malik mengatakan faqal al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Beliau mengatakan istiwa itu maklum ya, istiwa, sifat istiwa itu bisa diketahui. Maksudnya apa? Ma'lumun min haitsul ma'na, ay maklum, diketahui secara maknanya itu jelas. Dalam bahasa Arab istiwa adalah berada di atas, berada di atas yang lain ya kan? Tinggi, berada di atas yang lain, itu istiwa ya. Jadi istawa alal arsy, maknanya Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya ya, berada di atas arsy-Nya. Adapun al-kaifu wal kaifu majhul, akan tetapi al-kaif yaitu hakikat bagaimana istiwanya Allah Ta'ala seperti apa, bagaimana, dan gambaran hakikat dari sifat istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy, maka ini majhul, tidak bisa diketahui ya. Wal imanu bihi wajibun, sedangkan mengimaninya adalah wajib, karena itu merupakan satu sifat yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana telah diterangkan pada bait syair sebelumnya, bahwasanya kita menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan tentang
hal itu tentang apa? Tentang kaifiyahnya sifat Allah Ta'ala, tentang bagaimana hakikat sifat Allah Ta'ala, ini merupakan suatu bid'ah, suatu hal yang baru. Yani para sahabat radhiyallahu anhum dahulu tidak pernah mempertanyakan tentang hakikat sifat Allah Ta'ala. Yang ada pada diri mereka para sahabat adalah taslim, pasrah terhadap apa yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, faqauluhu al-istiwa'u ma'lumun ay fi lughatil Arab. Maka Imam Malik, perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu maklum, bisa diketahui, yakni fi lughatil Arab. Secara bahasa Arab, kalimat istiwa itu diketahui maknanya. Sebentar kita terangkan bahwasanya dia adalah maknanya tinggi, ala, sa'ida wartafa'a, ya. Tinggi di atas, naik ke atas, ya, irtifa', ya, berada di ketinggian, ya. Wa qauluhu wal kaifu majhul, dan perkataan Imam Malik al kaifu majhul, hakikat sifat Allah Ta'ala itu majhul, tidak diketahui, ay kaifiyatu istiwaihi subhanahu wa ta'ala la ya'lamu kunhaha wa kaifiyataha illa huwa subhanahu. Itu tentang kaifiyah, bagaimana tata cara istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu kunhaha, tidak ada yang mengetahui hakikatnya, wa kaifiyataha, dan tata cara sifat istiwa tersebut, illa huwa subhanahu, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Manusia tidak mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala. Wa qauluhu al-imanu bihi wajibun, dan perkataan beliau al-iman terhadapnya adalah wajib, yaitu mengimani sifat ini, sifat istiwa adalah wajib, mengimani sifat istiwa adalah wajib. Litakatsuril adillati minal kitabi was sunnati fi itsbati dzalik, karena telah banyaknya, ya, karena saking banyaknya dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah dalam menetapkan hal tersebut, ya. Wasu'alu anhu ay anil kaifi bid'atun, dan mempertanyakan tentangnya, yaitu tentang hakikat sifat Allah Ta'ala, ini merupakan sebuah kebid'ahan, perkara yang baru, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fafarraqa Malikun rahimahullah bainal ma'na al-ma'lumi min hadhihi al-lafzati wa bainal kaifi alladhi la ya'qiluhu al-basharu. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala membedakan antara makna yang diketahui dari lafaz ini maknanya itu bisa diketahui, dan antara kaif, antara tata cara ataupun hakikat, bagaimana hakikat sifat Allah Ta'ala, alladzi la yaqiluhul bashar, yang tidak akan mungkin dijangkau oleh akal manusia, ya. Jadi dalam memahami sifat Allah Ta'ala, kita harus memahami bahwasanya yakni sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu semua ma'lumun ma'naha atau ma'lumun ma'naha, diketahui maknanya, jelas diketahui maknanya. Kenapa? Karena sifat-sifat tersebut Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan bahasa Arab yang jelas, ya, dengan bahasa Arab yang jelas, dan itu memiliki makna-makna yang jelas juga. Adapun tentang hakikat sifat Allah Ta'ala, bagaimana sifat Allah Ta'ala sesungguhnya, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa memahami ataupun menjangkau hal tersebut. Taib. Wa ijabatu Malik rahimahullahu ta'ala wa ghairihi tu'addu jawaban kafiyan syafiyan fi jami'i masail sifat. Dan jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala dan yang selainnya, yaitu jawaban seperti tadi juga diriwayatkan dari ulama yang lain, ya. Tu'addu jawaban kafiyan syafiyan, itu telah dianggap atau terhitung sebagai jawaban yang mencukupi dan sempurna, ya, dan memuaskan, mencukupi dan memuaskan fi jami'i masail sifat, dalam seluruh pembahasan tentang sifat Allah Ta'ala. Ini merupakan penerapan dari kaidah yang dulu pernah kita lewati dalam silsilah pembacaan kitab ini, bahwasanya pembahasan dalam satu sifat Allah Ta'ala itu sama dengan pembahasan dalam sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Al-kalam fi bab sifat kal-kalam fi sifatil akhar, ya. Membahas tentang satu sifat Allah Ta'ala itu sama dalam membahas tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Artinya ketika dalam sifat istiwa ini kita memahami maknanya istiwa secara bahasa, dan kita tidak memahami, tidak bisa menjangkau hakikat sifat Allah Ta'ala istiwa ini, maka demikian pula dalam sifat-sifat yang lain. Fa idza su'ila ahadun 'anil maji'i awin nuzuli awis sam'i awil basari aw ghairi dzalika fa ajaba bi jawabi Malik rahimahullah kana jawabuhu wafian. Maka apabila seseorang ditanya tentang sifat al-maji, sifat datangnya Allah Ta'ala, awin nuzul atau sifat turunnya Allah Ta'ala, yakni ke langit dunia,
awis sam'i wa awil basar, atau sifat mendengar dan melihatnya Allah Ta'ala, au ghairi dzalika, atau ditanya tentang sifat-sifat yang lain, fa ajaba bi jawabi Malikin, lalu dia menjawab dengan jawabannya Imam Malik rahimahullah, kana jawabuhu wafiyan, maka jawabannya itu merupakan jawaban yang sempurna, yang tepat, ya. Fayuqalu mathalan, maka dikatakan misalnya sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, al-maji'u ma'lumun wal kaifu majhulun, ya. Sifat maji, yaitu kedatangan Allah Ta'ala, ini maklum, maknanya diketahui secara bahasa. Wal kaifu majhul, dan adapun hakikat dari bagaimana datangnya Allah Ta'ala itu suatu hal yang majhul, yang tidak diketahui, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Wa kadzalika man su'ila 'anil ghadabi war ridha wad dhahiki wa ghairi dzalik, dan demikian juga orang yang ditanya tentang sifat ghadab, sifat murka, marah, ya, war ridha, sifat ridha, wad dhahik, sifat tertawa, dan yang selain itu, ya, fa ma'aniha kulluha mafhumatun, maka makna-makna dari sifat-sifat itu seluruhnya adalah bisa difahami karena dia datang dengan bahasa Arab. Wa amma kaifiyatuha fa ghairu ma'qulatin, adapun kaifiyahnya, bagaimana hakikat sifat Allah Ta'ala itu, fa ghairu ma'qulatin, maka tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Idh ta'aqqulul kaifiyati far'ul ilmi bi kaifiyati dzati wa kunhiha. Kenapa enggak bisa dijangkau oleh akal manusia? Alasannya adalah karena ta'aqqulul kaifiyati, memahami kaifiyah, memahami bagaimana hakikat, tata cara atau hakikat dari sifat suatu zat, far'ul ilmi, merupakan cabang dari pengetahuan terhadap kaifiyati zat, terhadap hakikat dari zat tersebut, wa kunhiha, nah, dan hakikatnya. Nah, jadi kita nggak bisa mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala, ya kan? Kita nggak bisa mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala, tetapi kita memahami bahwasanya zat Allah Ta'ala itu ada, benar-benar ada, gitu kan? Tapi kita nggak bisa mengetahui hakikat seperti apa zatnya Allah Ta'ala, ya. Karena kita nggak mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala, maka ya kita tidak bisa juga mendeskripsikan bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala. Tetapi kita yakin sifat itu ada. Sebagaimana kita meyakini zat Allah ada, maka kita juga meyakini sifat Allah Ta'ala itu juga ada, meskipun kita tidak mengetahui hakikat bagaimana sifat Allah Ta'ala dan bagaimana hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Fa idza kana dzalika ghayra ma'qulin lil bashari fa kaifa yuqalu lahum kaifiyatus sifati, maka apabila hal itu tidaklah bisa dijangkau oleh akal manusia, maka bagaimana dijangkau oleh akal mereka, yakni sifat-sifat atau kaifiyah sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Ini gak akan mungkin kita bisa mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala sebagaimana kita tidak bisa mengetahui hakikat dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita, fasallim lima qala ar-rasul Muhammadu, maka terimalah, pasrahlah terhadap apa yang diucapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna ar-risalata min Allah, karena risalah itu datangnya dari Allah, wa 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam al-balaghu, dan kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan kepada kita, wa 'alaina at-taslimu, dan kewajiban kita adalah menerima, ya, menerima risalah tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalata kama umira wa lam yaktum minha syai'an. Karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ini dengan sempurna, ya. Kama umira, sebagaimana dia diperintahkan, wa lam yaktum minha syai'an, dan beliau tidak pernah menutupi sedikit pun dari risalah tersebut. Wal wajibu ala kulli muslimin tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi, dan kewajiban setiap muslim adalah membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setiap yang beliau khabarkan. Qala az-Zuhri rahimahullah, min Allahi risalatu wa ala rasulillahil balaghu wa alaina at-taslim. Az-Zuhri mengatakan risalah itu datangnya dari Allah Ta'ala, dan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan, dan kewajiban kita adalah taslim, yaitu menerima risalah tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan di sini perkataan Imam Syafi'i, wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan,
amantu billahi wa bima jaa 'anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa 'an rasulillahi ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, ini merupakan sebuah kaidah di dalam kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa 'anillah, dan iman kepada apa yang datang dari Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, ala muradi Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani Al-Qur'an dan kandungan dari Al-Qur'an itu sesuai dengan yakni apa yang dikehendaki maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa an Rasulillah, dan terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengimani Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani apa yang datang dalam Al-Qur'an dan hadis, dan kita memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan apa yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ala qadami at-taslimi kana ala sabilin najati wal fawzi, maka barang siapa dia berada di atas kaki penerimaan, maksudnya dia benar-benar pasrah menerima terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kana ala sabilin najati wal fawzi, maka sungguh dia berada di atas jalan yakni keselamatan dan kesuksesan. Amma man kana wal i'adu billahi la yusallimu bal yatalaqal akhbara sawa'an akhbarus sifati أو غير ذلك أو غيرها بالاعتراض أو الانتقاد أو نحو ذلك فهذا في سبيل هلكة. Adapun orang yang waliyadu billah, semoga Allah melindungi kita dari sikap ini, ya, la yusallim, yaitu tidak menerima, bal yatalaqal akhbar, bahkan dia menghadapi akhbar-akhbar atau berita-berita tersebut, yakni sawa'an akhbar sifati atau ghairaha, baik itu akhbar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ataupun yang lainnya, menghadapinya bil-i'tiradi, dengan memprotesnya, awil intiqadi, atau dengan mengkritisinya, aw nahwi dzalika, atau yang semisal dengan itu, yang intinya adalah menolak yakni berita-berita tersebut, fahadza fi sabili halakatin, maka orang yang seperti ini berada di jalan kehancuran, waliyadzubillah. Maka hendaknya kita ini memahami tentang bagaimana cara memahami agama ini, bagaimana cara memahami sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala, yaitu dengan bersikap pasrah terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita akan tuliskan seperti biasa, yaitu beberapa pelajaran dan kesimpulan dari apa yang telah kita baca pada kesempatan kali ini, ya, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana memahami atau cara memahami atau cara mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang pertama tentang makna dari takyif. Takyif terhadap sifat Allah adalah membayangkan, menggambarkan atau mendeskripsikan hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini, ya, taib, dan ini merupakan sesuatu yang terlarang, dalam beriman kepada sifat Allah. Jadi tidak boleh kita dalam beriman kepada Allah Ta'ala, kepada sifat Allah Ta'ala itu, ini melakukan takyif terhadap sifat Allah Ta'ala. Ini merupakan suatu hal yang terlarang. Kenapa terlarang? Ini adalah karena akal kita tuliskan dalam faedah yang kedua ini, karena akal tidak mungkin menjangkau hakikat dari sifat Allah. Akal tidak mungkin menjangkau hakikat dari sifat Allah Ta'ala, karena pengetahuan terhadap hakikat suatu sifat merupakan cabang dari pengetahuan terhadap hakikat suatu zat, dan kita tidak mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala, maka kita tidak bisa mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah tentang
makna dari sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita tuliskan di sini. Adapun makna dari sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa diketahui karena keduanya itu Al-Quran dan As-Sunnah datang dengan bahasa Arab yang jelas. Oleh karena itu, dalam hal kita mengimani sifat Allah Ta'ala yang merupakan kewajiban, yang menjadi kewajiban kita dalam beriman kepada sifat Allah Ta'ala adalah kita menetapkan makna sifat Allah Ta'ala, ya, maka kita wajib menetapkan makna sifat Allah sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh bahasa Arab, namun kita tidak boleh membicarakan atau membayangkan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejauh apapun, sesempurna apapun bayangan kita terhadap sifat Allah Ta'ala, maka itu tidak akan bisa benar-benar menjangkau atau tidak akan bisa memenuhi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah lebih agung dari apa yang kita bayangkan. Dan poin yang kelima dari pelajaran yang paling penting di sini adalah kewajiban kita adalah menerima dengan sepenuhnya apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa memprotesnya atau mengkritiknya atau bahkan menolaknya. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita tuliskan, dan kita selesai dari bait syair yang ke-9. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bait syair yang ke-10. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.